Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Muka ya, sehat semua. Alhamdulillah sehat. Ya. Siapa yang belum masuk? Alhamdulillah udah semua. Udah semua, Bu. Udah semua, Bu. Sudah semua masuk. Alhamdulillah semuanya tepat waktu ya. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan Galuh Santosa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih Galuh. Ya, anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Ibu skripnya. Nah, jadi kita mempelajari konsep seni yang siklus ketiga, yang terakhir ya. Karena setelah materi ini selesai, kita akan ke materi baru. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai, seperti biasa, ini dia kesepakatan kelas. Yang pertama, isi absen pada link yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Ya, terima kasih. Sudah. Yang kedua, menyalakan video. Jadi on cam ya, on kamera. Yang ketiga, mikrofonnya dimatikan karena banyak suara-suara background ya. Nanti ketika sedang berdiskusi boleh dinyalakan. Kemudian yang keempat, karena ini pembelajaran terakhir di pembelajaran konsep seni, nanti tiap-tiap kelompok Ibu minta untuk presentasi 1 atau 2 orang dan kelompok lain memberikan pertanyaan. Ya, harus ada komunikasi di antara siswa. Kemudian berikutnya yaitu ketika berdiskusi gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya. Dan terakhir memakai seragam. Sudah ya semuanya? Sudah paham ya? Berikut. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Bu. Ini dia. Ada sebuah lirik lagu. Coba ini. Ada yang tahu nggak lagu apa nih? Ada sebuah lirik lagu. Lagu Melukis Senja, Bu, dari siapa? Lagu Senja. Melukis Senja, Do, re, mi. Tahu nggak? Dari Do, re, mi. Lagunya tahu nggak? Tahu, Bu. Ya, coba. Sedikit, Bu. Tapi ada yang nggak hafal, Bu. Enggak, kita Nggak hafal semuanya. Izinkan ku lukis senja, mengukir nama di sana. Dengar kamu bercerita, menjadi menangis tertawa. Ada yang tahu nggak apa arti atau makna dari lagu itu? Apa arti atau makna dari lagu itu? Izinkan ku melukis senja, mungkin nama di sana. Ya, anak-anak. Ya, Bu. Nih, ini dia. Lagu ini menceritakan tentang ini nih. Tentang apa, Bu? Kita perhatikan dulu. Perjalanan hidup yang kini kau lalui,
Ku berharap berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Nah, stop. Lagi enak-enak di stop ya. Lagi enak-enak di stop. Nah, jadi lagu itu menceritakan kasih sayang. Sayang. Ya, kasih sayang seorang anak kepada Orang tua. Orang tua. tua. Ya, di sana terdapat kalimat seperti ini. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang. Ayo lanjutkan. Menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Jadi lagu itu menceritakan tentang kasih sayang anak kepada orang tuanya. Ada orang tua. Yang sudah bekerja keras. Betul, yang sudah lelah bekerja keras. Keras. Di sini kita sebagai anak tentu harus berterima kasih kepada orang tua. Betul nggak? Betul. Terima kasihnya kepada orang tua itu dengan Belajar yang giat. iya betul, Dengan cara belajar dengan giat. dengan cara belajar yang giat, yang sungguh-sungguh sehingga masa depan kalian nanti cerah ya, ilmunya bermanfaat supaya nanti kalian itu mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan pendidikan dan mendapatkan kehidupan yang layak, bahkan lebih layak daripada orang tua pada saat ini. Sekarang ini. Bu doakan semoga kalian semuanya menjadi orang-orang sukses. Amin. Anak-anak masih ingat Ya. pembelajaran minggu lalu kita membahas apa? Batik Bu. Banjar, Bu. Batik Banjar. Bahkan Ibu memberikan tugas ya, Iya. yaitu Iya. membuat desain batik ya. Batik. Batik. Sudah siap presentasi hari ini? Insya Allah siap. Siap. Ya. Namun sebelum presentasi, Ibu ingatkan kembali tujuan pembelajaran. Peserta didik ya melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi, pendekatan saintifik, serta peserta didik dapat memahami aliran seni rupa yang kemarin ya, konsep yang kemarin. Nah, pada saat ini yang ini sekarang kita bahas sehingga dapat mengkreasikan konsep ke dalam perencanaan berkarya seni baik secara mandiri maupun kelompok dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri serta pantang menyerah. Nah, ini indikator pencapaian kompetensinya 32.3 mengkreasikan konsep seni rupa ke dalam perencanaan berkarya seni rupa. Karya. Nah, minggu lalu kita telah membahas batik Banjar, baik itu unsur-unsurnya maupun filosofi yang ada di dalamnya. Pada pertemuan kali ini, ya, tentu saja kita akan mengembangkan pengetahuan kita, yaitu merancang, memodifikasi batik dari beberapa motif batik yang sudah ada. Ibu ingin tahu, ingin lihat nanti presentasi kalian di dalam pembelajaran ini. Nah, ini dia penilaiannya
Yang pertama presentasi kelompok, kemudian materi pada saat presentasi, berikutnya diskusi, tanya jawab dan keaktifan, terus sikap, dan terakhir ada kuis, ya. Ada kuis. Kuisnya Quiz, Google quiz time. Ibu bagi pada saat pembelajaran. Ini dia batik Banjar. Coba kalian lihat batik Banjar. Warnanya biru. Kelompoknya ada Bentuk Bunga tarum. bunga tarum dan ebek, Ebek. kuda lumping. udah lumping. Ya, Hilang, Bu. bunga tarum dan kuda lumping. Udah lumping. Sebentar. Sebentar. Ya, kuis. Coba siapa yang bisa menyebutkan Sweat. menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan batik Banjar. Bentar. Ya, kelihatan nggak di layar kalian? Bentar. Kelihatan, Bu. Kelihatan? Kecil ya? Ya bisa di zoom. Kelihatan. Iya, kecil. Di zoom coba ya. Kita mulai. Bisa di zoom. Ya. Coba cari kata Kecil banget, Bu. di mana? Bunga tarum, Citandui. Ayo di mana? Kata-kata ini cari di sini. Ada Bu, tarum Bu. Ada tanaman. Tuh ada kuda lumping. Oh iya betul. Kuda lumping ada, Bu, nih. Nah, ini ya. 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 Terus apa lagi? Kata-kata yang berhubungan Tanaman perdu. Tanaman. garis keberapa? Tanaman perdu. Tuh, Bu. Ini Ketiga. Dua, itu. tiga, Ya. tiga, ya. Tarum ada Bu tarum. di sebelah mana? Warna tadi? biru. Tarum di sebelah kanan. Tarum. Yang sebelah mana tuh? Kanan Bu. Ini, Itu Bu, yang dekat kanan, gambar Bu. itu, Bu, yang dekat gambar yang pegang waktu. Ya. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. paling Dari pojok. Nah, Nah, iya, iya, ini. ya itu. Ya, Bu. Di- TARUM. bukan. Oh, bunga tarum nih, Bu, dari bawah, Bu. Bukan. Dari bawahnya bunga tarum ke atas. Yang tadi. Yang dari kanan ke kiri. Urutan kedua. Urutan kedua dari bawah. Kanan. Dari kanan. Kanan. Ebek, Bu. Ebek udah ada. Bawahnya tanaman Ebek, perdu. Bu, bawah tanaman. Ya betul. Tuh. Terus Tuh bunga tarum, Bu, bunga tarum. Dari kanan. Pojok Bagian ke kanan. bawah. Pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah sampai atas. atas. Tuh. Ke atas. Bawah. ke bawah. Bu. Pojok Enggak, Bu. kanan bawah. Nah, ya itu. Dari bawah ke atas. Pojok kanan bawah. Sebelahnya. Nah, ya. Ya. Itu ada Sebelahnya, Bu. Taruman. Sebelahnya bunga tarum ke atas. Bunga tarum. taruman, ya. Terus mana lagi? Oke. Oke. Apa sih? Oh, Citandu ya, Bu? Ya, yang mana Citandoy? Citandoy. Warna Kiri biru, bawah, Bu, kiri bawah. warna biru. Bagian kiri Bu, tengah. ada warna biru. Ya. Warna biru. Tuh, mana? Citandoy bagian kiri. Tandui kiri Bagian bawah. kiri, paling kiri. Bagian kiri ke bawah. Nih, Citanduy. Di tengah. Bagian Yang kiri. kiri. Citandui. Kiri. Kiri. Citanduy. Kiri. Kiri, Bu. Ke kiri Kiri. Bu. Tandui. Kiri. Bu. Kiri. Kanan, Bu. Kiri, Paling kiri. kiri, Bu. Paling kiri deh.
Mana? Itu kanan, Bu. Kiri. Itu Oh, kanan iya. nih, Bu. Kanan, Ini Bu. Nah, ya. Nah, Pojok nah, kiri. Bu, Nah, ya. di situ. Cek sebelahnya, Tanduy. Citanduy. Oh, Bawah. iya. Wah, itu. nah, ya. Oke. Betul. Oke, you win. Yeay. Lagi. Senang Menyenangkan banget tuh. kan ya. Ya, Jadi tadi Hore. permainan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan batik. batik Banjar. Ada bunga tarum, ada kuda lumping, ada ebek. Kembali lagi ke sini, ke materi. Kita akan presentasi. Ya, Presentasi. presentasi tentunya kelompok 1 dulu, 2 dulu. 2, Tuh, 2, kelompok 2. 2, Ya. 1. 2. 1. Intinya, karena kalian akan mempresentasikan motif yang akan kalian buat nih. Perhatikan sebelumnya ya, setiap motif itu yang terdapat dalam sebuah batik pasti mengalami proses yang sangat Panjang. Panjang. banyak, terinspirasi dari alam, kemudian dari Budayaan. kebudayaan masyarakat, dari kesenian, kearifan lokal, bahkan filosofi khusus yang akan tertentu. Tentu. Hal inilah yang menjadikan batik sebagai salah satu seni rupa, khususnya seni kriya, yang tak ternilai harganya, Ganya. serta memiliki nilai estetika yang Tinggi. Tinggi. karena proses pembuatan desain batik itu memerlukan pemahaman, wawasan mengenai batik. Ibu harapkan ketika teman sedang melakukan presentasi, kelompok lain menanggapi dan memberikan pertanyaan. Pertanyaan. Kelompok 2 dahulu untuk presentasi. Ya. Silahkan kelompok 2. Kelompok 2. Lalu. Yuk kelompok 2. Yuk kelompok 2. Siapa yang mau presentasi? Lalu, Bu. Ayo maju. Jangan malu-malu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu ya, Galuh. Bentar, Bu. Ya. Sama Prima ya? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh dan rekan saya Prima. Kami berdua perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai rancangan desain batik Banjar yang merupakan hasil modifikasi batik yang sudah ada. Sesuai gambarnya, kami mengambil tema padi. Alasan mengapa gambar padi dikarenakan di Banjar merupakan daerah penghasil padi. Adapun alasan lain mengapa kami memilih padi adalah karena padi tumbuh dan berkembang, karena semakin tumbuh dan berkembangnya padi, dia akan semakin merunduk. Dan kami juga ingin kota Banjar ini seperti padi yang terus tumbuh dan berkembang, tapi tetap merunduk atau rendah hati walaupun ketika sedang di atas. Alasan itulah kelompok kami mengambil tema padi. Adapun dalam pembuatannya, kelompok kami menggunakan aplikasi Pixel Lab. Pertama, kami mencari dulu gambar
yang ada di Google. Kemudian kami desain pada aplikasi tersebut. Kemudahan dalam aplikasi Pixellab adalah gampang dipahami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Galuh. Jadi anak-anak, ini adalah hasil rancangan kelompoknya Galuh dan teman-teman. Jadi ini motifnya seperti ini ya. Motif Ya. padi, menggunakan desainnya tadi menggunakan aplikasi Pixellab ya. Pixellab. Dan tadi memilih motif padi karena Banjar itu merupakan penghasil padi. Penghasil padi. Tadi Galuh berbicara seperti itu. Kemudian diharapkan kota ini semakin berjaya, semakin menuju puncaknya, semakin tinggi, tapi tetap harus rendah hati seperti ilmu padi. Bagus sekali penjelasannya ya Galuh, lengkap. Silahkan kelompok lain untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok Galuh. Ya, siapa yang bertanya? Ini share dimarahin, Cok. Siapa yang mau Mau bertanya? nanya apa ya? Tanya aja yang lead. Silakan Ilham. Ilham. Bertanya. Belum tahu. Kenapa filosofinya padi gitu? Kenapa ngambilnya padi? Ya, Gak ngambil yang lain. Ya, karena di daerah Banjar itu penghasil padi. Padi. Banyak petani yang menghasilkan padi. Oh iya, terima kasih itu Ilham, langsung dijawab. Langsung dijawab sama Galuh. Jadi kenapa memilih motif padi? Karena Banjar penghasil padi. Berhubung dengan irigasi yang ada di Sungai Citandu ya. Terima kasih kepada Galuh yang tadi sudah presentasi dengan sangat jelas dan juga lengkap ya. Silahkan teman-teman yang lain, teman-teman kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok Galuh. Ya, siapa yang mau bertanya? Ya, tanya lagi, aku yang jawab ya. Ya, silahkan bertanya. Ayo. Apa arti warna-warna yang digunakan dalam batik yang digunakan kelompok 1? Kelompok 2. Indira jawab. Tuh, silahkan. Apa arti warna-warna? Coba, siapa yang mau menjelaskan? Tidak hanya Galuh saja, tapi kelompok lain pun, maksudnya anggota yang lain pun boleh ikut menjawab. Mungkin Prima? Indira, Bu. Indira, boleh. Silahkan, Indira. Dulu, Bu. Nanti aku. Nanti Prima tambahannya, silahkan. Ya. Ada beberapa warna di dalam batik tersebut. Ada warna kuning. Warna kuning melambangkan keceriaan atau perdamaian. Adapun warna hijau, hijau melambangkan warna yang menyejukkan. Background warna batik tersebut adalah warna hitam. Warna hitam adalah dapat diartikan keberanian dan kekuatan. Tuh, jadi ada maknanya ya warnanya. Jadi tadi itu Indira menjelaskan ada warna yang bermakna keberanian, kekuatan, terus juga apa lagi? Hijau, menyejukkan. Mungkin selaras dengan keadaan alam yang ada di kota Banjar. Ya, berikutnya ada pertanyaan lain lagi. Terima kasih Indira. Sama-sama, Ibu. Ya, mengenai pembuatan desain,
siapa yang membuat? Kalau yang merancang kan semuanya ya. Cuma yang membuat siapa? Prima. Ibu. Prima coba jelaskan ke Ibu dan ke teman-teman semuanya berapa lama Prima menggunakan aplikasi tersebut, sehari, 2 hari, atau cuma beberapa jam saja? Coba. Jam. 15 menit, Bu. Berapa? 15 menit. Oh, 15 menit. 15 menit katanya. Wah, hebat ya Prima. Udah Bagaimana pro. tahapannya? Coba dijelaskan Prima. Mencari gambar di Google. Oh iya, tadi Galuh ikut Cari. Cari referensi dulu di Google. mencari Itu, Bu. apa? Apa ya? Ke aplikasi Remove BG. Oh iya. Terus? Terus masuk ke aplikasi Fish Club. Terus Pixel Pilih Lab. background. pilih background dulu, Kemudian susun si desainnya itu, Bu. Desain Ya, padi. tadinya itu dari mana? gambar itunya gambar apa tadi? Gambar padinya itu berarti dipersiapkan dulu ya, dicari dulu gambar padinya. Ya, itu gambarnya 2. Oh ya. Yang- Oh, hanya 2 gambar, berarti padi dengan Padi lagi, tapi beda. Yang satu masih hijau, yang satu masih kuning. ya, Yes. terima kasih. Satu bunga padi, yang satu padinya gitu. Ya, jadi artinya anak-anak mendesain menggunakan aplikasi pada HP, pada handphone itu sekarang lebih gampang. 15 Lebih menit. menit. Daripada kalian menggambar di buku gambar ya, membuat desain, dilukis secara manual, mungkin itu jauh lebih lama. Lebih ya. lama. Ya, terima kasih. Sehari 2 Jam-jam. hari. Terima kasih. Ya, terima kasih informasinya Prima. Yang lain pun silakan dicontoh ya. Silakan dicontoh untuk mengembangkan aplikasi seperti yang Prima ceritakan tadi. Nah, berikutnya terima kasih untuk kelompok Ilham, kelompok Galuh dan kelompok Prima ya, kelompok 2 ya. Sekarang yang akan tampil yaitu kelompok Ilham, kelompok Intan dan yang lainnya. Silakan, siapa yang mau presentasi? Intan, Bu. Ya, Intan. Silakan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Habibah dan rekan saya Muhammad Ilham. Kami berdua perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai rancangan desain motif batik Banjar yang merupakan hasil modifikasi batik yang sudah ada. Alasan mengapa gambar bunga dan daun pepaya dikarenakan di Banjar atau di Langensari pepaya. ini merupakan daerah penghasil pepaya California. Karena alasan Aku lagi ketua sinyal. kelompok kami mengambil tema tersebut. Pertama, adapun dalam pembuatannya, kelompok kami menggunakan aplikasi Canva. Pertama, kami cari dulu gambar yang ada di Google, kemudian kami desain pada aplikasi Canva tersebut. Aplikasi ini sangat mudah digunakan untuk membuat desain grafis karena sudah disiapkan template-nya, jadi kita tinggal mengubah atau mengganti sesuai yang kita inginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silahkan kelompok lain memberikan tanggapan atau Nanti pertanyaan. dulu Intan. Filosofi dari batik tersebut adalah Ya. daun pepaya digambarkan sebagai warna hijau karena hijau mewakili kedamaian dan juga kasih sayang. Karena pada saat ini Kota Banjar mengalami pandemi sehingga kami harus hijau itu kesabaran, harus lebih sabar menghadapi pandemi ini. Lalu ada bunga pepaya yang memiliki 5 kelopak berwarna putih, berarti kesucian warga Kota Banjar, dan warna kuning di tengah
bunga pepaya tersebut melambangkan Pancasila nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti masyarakat Kota Banjar ini selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, menjalankan kewajiban agamanya. Daun pepaya juga merupakan makanan dikala kesulitan atau apapun tertentu, dikala kesulitan pada orang zaman dahulu lah. Seperti itu, Bu. Betul. Karena Banyak sekali informasi. Tepuk tangan anak-anak. Terima kasih Ilham. Banyak sekali filosofinya, bahkan dihubung-hubungkan dengan Pancasila, sila kelima. Iya, itu betul ya. Silakan mencari hubungan atau yang relevan dengan apapun itu mengenai filosofi bunga pepaya. Nah, tadi kelompok 1 telah memberikan ulasan mengenai batik Banjar, kemudian kelompok lain silahkan memberikan pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ini Bu, Prima. Nah, silahkan Prim. pertanyaannya. Apakah itu bunga pepaya? Itu kayak bukan bunga pepaya. Bunga pepaya. emang bunga pepaya kok. Astagfirullah. Itu semua kayak bunga melati. Coba lihat dari depannya. Bunga Bunga pepaya, melati. Prima. Pepaya. Enggak, kali Prima. Bunga pepaya. Hampir mirip sama bunga melati. Tapi bunga pepaya. Itu memang betul bunga pepaya, Prima, Tapi dari depan. sudah mekar. ya, memang sudah mekar bunga pepayanya dan memang terlihat seperti bunga merah. Bunga pepaya itu kecil-kecil ya, kecil-kecil bentuknya dan bahkan banyak kuncup ya, lebih banyak kuncupnya daripada yang sudah mekar. Pepaya ini bisa dimakan ya, rasanya pahit tapi enak. Betul Ya, sekali. pahit. Pakai sambal enak. Pahit-pahit enak. Pahit. Ya. Makanan stok makanan ketika sedang susah, ketika sedang pandemi ini dari pepaya, dari baik itu daunnya, bunganya, pepayanya sendiri ya. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Tadi ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya, silakan. Indira, Ibu. Silakan. Satu orang ya. Indira dulu, Ibu. Ya, silakan Indira. Ya, sok duluan. Background-nya kan warna abu-abu. Apa arti warna abu-abu tersebut? Ya. Mau dipakai Warna pertanyaan abu. itu, mau dipakai duluan. Paham? Warna abu-abu itu tidak melambangkan apapun kalau nggak salah ya. Ilham lambangnya. Ya, benar. Lambang abu-abu coba. Kelompok Ilham dicari apa lambang abu-abu. Ya, Bu. Ya. Itu Katanya kayak hijau muda banget. warna abu-abu melambangkan apa? Ya. Terima kasih, bagus sekali ini informasinya tadi ya mengenai filosofi pepaya. Jadi betul apa yang kelompok 1 sampaikan bahwa Langansari itu adalah sentral pepaya California terbesar. Pepaya California terbesar. Jadi di sini di Langansari khususnya, Langansari itu adalah kecamatan di Kota Banjar yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, bahkan di banyak budaya Jawa ya. Sebagian besar masyarakatnya adalah petani gandul. Petani gandul. Gandul itu pepaya ya. Petani gandul. Bahasa Jawa ya, Bu? Iya, jadi berhektar-hektar kebun di sini atau di kota ini ditanami gandul. Tanami pepaya ya, betul.
Coba sudah ketemu apa makna warna abu-abu? Sudah, Bu. Ya, silahkan Ilham. Warna abu-abu itu warna yang tidak memihak antara hitam dan putih. Berarti warna Netral. abu-abu juga bisa dilambangkan sebagai keadilan yang tidak memihak sifat manusia yang tidak selalu Tidak baik dan memihak. tidak selalu buruk. Oh iya, tuh. Berarti netral, Ham. Manusia itu Iya, selalu netral. bersifat netral. Netral. Tidak ikut pihak manapun. Bagus sekali ya. Begitu juga dengan masyarakat Banjar, karena masyarakat Banjar ini dua kebudayaan, Sunda dengan Jawa, hidup bersama tapi bersifat netral. Tidak Netral. antara orang Jawa dengan orang Sunda. Sunda. Bersama-sama ya, semuanya dirangkul, semuanya rukun masyarakat di daerah Banjar. Mungkin seperti itu ya yang diharapkan dari kelompok 1. Terima kasih anak-anak. Ibu bangga presentasinya bagus ya. Mari kita simpulkan dari kedua batik tadi ya, bahwa batik yang ditampilkan oleh kelompok 1 dan 2 temanya tentang keadaan alam dan kondisi masyarakat yang ada di Kota Banjar. Itu motif pepaya maupun motif padi. Padi. Tapi ada koreksi dari Ibu ya. Boleh Ibu memberikan komentar? Ya, boleh, Bu. Ya, Ya, Bu. boleh, Bu. Boleh. Mengenai motif desain sebentar. Nah, ini gambar batik yang hijau adalah motif Padi. ya, Padi. dari daerah lain. Nah, kemudian ini motif daun pepaya. Pepaya. Nah, di sini ada kata-kata ya, sama Ibu disusun. Kata-kata, ada motif batik, ada kepala kain. Coba kalian sebutkan yang mana yang Kain. mana yang kepala kain. Yang mana? Motif batik itu yang motifnya. Yang ini Motif padi. 把咱们都当做他的囊中之物。 ada suara 一个女子都 suara 这样 dari 想， Ini siapa itu? 我真是别有用心。谁说女子不能？ Era. kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Ya. Nah, ini tadi ada motif batik dengan kepala kain. Yang motif batiknya berarti yang Kain. gambar, Pak. Gambar padi. Kemudian kepala kainnya yang mana? Yang warna Background. hitam itu, Bu. Background. Yang di ujung kain atau di Ujung. tumpal batik. Ujung kain ini nih namanya kepala kain. Batik. Kepala Kain. kain. Ini juga sama. Ini motif yang berada di tengah-tengahnya, gambar daun pepaya, Daun pepaya. dan ini adalah kepala kain di ujung kain. Tadi di desain kalian tidak ada, baik kelompok 1 Kepala kain. tidak ada kepala kainnya, ya, ya kan? Ya. Nah, sekarang Ya. dipikirkan kembali sebelum kita semester depan proses pembuatan batiknya secara utuh ya, secara nyata, secara real, desainnya dibetulkan kembali bahwa pinggirnya harus disisipkan kepala kain. Kepala kain. Ya. Begitu ya, anak-anak ya, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Berikutnya, Ibu akan bagikan link LKPD. LKPD.
Ini linknya, silahkan diisi. Silakan diisi. Di sana ada kuis yang berhubungan dengan batik. Silahkan diisi linknya, nama, kelas, kemudian dijawab. Nanti 5 soal ya, Bu? ya 5 soal. Silakan diisi terlebih dahulu anak-anak. Iya, Bu. Bagaimana, kebuka? Kebuka, Bu. Ya, silahkan kerjakan. Buka, Bu. Ya. Bu, sudah. Dapat nilai 100, dapat apa, Bu? Prima emang 100?
Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, Bu. Ya. Bu. Ngikutin lah nyontek si April, Bu. Si April nyontek. Salah satu, Bu. 80. Ya, terima kasih. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Alhamdulillah sudah. Terus. Ya. Ya. Sudah semuanya? Sudah, 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 Bu. Bu. Terima kasih. Sudah. Siapa yang nilainya tidak 100? bukan aku, Bu. Aja lah. Ya, Bu. Ada, Bu. Bu. Soal nomor 1. 2 orang ya? 8 orang betul. 80. Ya, jawaban pertama 8 orang yang betul. Jawaban 3 semua, soal nomor 3 semuanya betul. Soal nomor 4 orang yang salah. Salah. 3 orang yang salah. Ya, Bu. Alhamdulillah. Dan yang terakhir 1 orang yang salah, berarti soal yang sukar itu kurang lebih nomor 4. Nah ini, setiap daerah memiliki berbagai jenis atau ragam kebudayaan, baik peradaban maupun keseniannya. Salah satu alasan mengapa kuda lumping atau ebeg begitu hidup di Kota Banjar adalah Perpaduan Yang dua B. budaya antara Yang B. Sunda dan Jawa. ya, terletak di perbatasan dan terletak 2 kebudayaan yang hidup bersama. Bersama. Jadi, Sama. Benar, benar, guys. Salah sih gue. ada beberapa anak yang menjawab sudah turun temurun dari sejak zaman dahulu, padahal Dahulu. ini ya. Jadi karena sudah turun temurun dari zaman dahulu, mereka hidup bersama dan Sama. budayaan. Di daerah lain mah tidak ada ebeg ya. Ebeg itu kan kalau di sini sangat kental sekali. Ada upacara hajatan ebeg, ada hotaman Sepitan. ebeg, ada sepitan Ebeg. ebeg, ada pernikahan ebeg. Di sini mah sepertinya ya setiap minggu itu ada pementasan ebeg. Ebeg. Ya, karena di setiap Ebeg. minggu ada yang hajat. Hajat. Nah, itu di berbagai sudut manapun yang berada di Kota Banjar. Boleh. Pertanyaan nomor 3 ya. Pertanyaan nomor 3 tentang nomor 3 atau nomor 4? Ya. Nah, setiap daerah memiliki berbagai jenis atau ragam kebudayaan, baik peradaban maupun keseniannya. Salah satu alasan kenapa kuda lumping atau ebeg begitu hidup di Kota Banjar adalah, tadi apa jawabannya?
Terletak di Perpaduan antara perbatasan dua dan budaya. terdapat dua kebudayaan yang hidup bersama. Dapat dua kebudayaan yang hidup bersama. Jadi memang sudah turun-temurun, karena sudah turun-temurun itu tadi adanya dua kebudayaan. Bahkan yang namanya kesenian kuda lumping atau ebeg itu selalu ada di setiap acara hajatan, syukuran, baik itu pernikahan, terus apalagi? Kitanan. Karena Gitanan, Oh, Khotaman Al-Quran, Khatam. ada ya, ada ebegnya, Ada. terus acara perpisahan sekolah, ya jadi ya, sering sekali pertunjukan ebeg konser. di Kota Banjar ya. Karena minggu pasti ada hajatan ya, maka dari itu setiap minggu pun pasti di sini ada Pertunjukan. ya pertunjukan kuda lumping yang ditampilkan di sudut Kota Banjar. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah berarti pembelajaran ibu yang ibu sampaikan kepada kalian cerna dengan baik, buktikan dengan di atas KKM semuanya ya. Alhamdulillah. 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 Berarti Terus si Wita kemana ya? ya, Wita mana? Oh ya, yang Wita lain mana? nyusul. Katanya ada masalah Ah, jalan. kan. Kemudian, On. lalu apa manfaatnya kalian itu mempelajari dan memodifikasi batik Banjar? Apa manfaatnya kira-kira? Melatih kreativitas. orang anak, Bu. Betul, terus apa lagi? mengenal lebih jauh tentang motif batik, Iya, yang betul. bisa dijadikan motif batik. Iya, Ilham sama siapa tadi? April yang menjawab. Yang lain kasih nilai, sama ibu dikasih nilai. Yang lain Menambah keterampilan, Bu. menambah keterampilan tadi sudah. Ada satu yang paling penting supaya tetap ada itu apa namanya ya? Supaya tetap terus hidup namanya Melestarikan. Melestarikan. betul sekali ya, supaya generasi muda khususnya kalian itu dapat melestarikan dan mengembangkan batik Banjar. Ya. karena kalau tidak dikembangkan oleh orang Banjar, sama siapa lagi batik ini dikembangkan? Kembangkan. Ya, seperti itu. Terima kasih anak-anak. Bu. Tadi sudah ya. Lalu manfaatnya tadi untuk kalian. Lalu manfaat Kota Banjar sendiri apa kira-kira? Jadi kita bisa Memiliki sang batik sendiri, Bu. Ya, bisa memproduksi batik ya. Batik itu tidak hanya yang itu-itu saja. Dengan adanya generasi muda belajar mendesain batik, otomatis akan ada lagi motif baru yang nantinya insya Allah akan dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjar. Kota Banjar. Apabila ada lomba Kota desain Banjar. membatik, kalian silahkan ikuti ya. Karena sudah ada bekal di pembelajaran ini. Sudah ada bekal desain, sudah ada bekal filosofi ya. Jadi nanti ketika ada lomba membuat desain atau lomba merancang batik Banjar yang terbaru, kalian ikuti dengan sebaik-baiknya dengan cakupan materi yang sudah kita bahas pada hari ini dan hari kemarin ya, dan minggu kemarin. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembelajaran mengenai konsep seni, khususnya mengenai pembuatan desain motif batik Banjar telah kita pelajari, telah kita laksanakan, selesai ya. Alhamdulillah, semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian, baik itu di kehidupan sekarang ataupun nanti. Kan siapa tahu ya kalian salah satunya ada yang menjadi pengusaha batik. Nah, seperti itu. Amin. Atau ada yang Amin. menjadi
desain komputer kan, siapa tahu ya ada yang seperti itu. CorelDRAW. Ya, terima kasih untuk partisipasinya dalam pembelajaran kali ini. Minggu depan kita akan melanjutkan kompetensi dasar 3.3 yaitu tentang konsep keindahan. Keindahan. Ya, keindahan ya, masih berhubungan dengan seni, keindahan. Baiklah anak-anak semuanya, waktunya sudah 1 jam. Terima kasih untuk perhatiannya. Tapi sebelum itu mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma Humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk Amin. kita sudah mulai pembelajaran tatap muka di sekolah, tetap jaga protokol kesehatan. 5M diterapkan. Memakai masker, kemudian apa lagi? Menjaga jarak, Jaga mencuci tangan, mengurangi menjauhi kerumunan. Mengurangi mobilitas. Ini mobilitas. Ya, Pakai hand sanitizer. sanitizer boleh. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silahkan screenshot Galuh, Ibu juga screenshot. Coba semuanya on cam. On cam. Dava siap, Dava. Apa lo? Siap. 1, 2, 3. Udah. Udah. Terima kasih anak-anak, walaupun hari ini banyak hambatan, tapi alhamdulillah selesai. Kemudian untuk nanti satu kali lagi UKIN, nanti itu mah ketika saat di kelas kayaknya enggak Zoom seperti ini. Nanti bersama dengan anak-anak 10 RPL 1 atau RPL 2 lain. Terima kasih, mohon maaf apabila Ibu dalam penyampaian banyak kekurangan atau Ibu menegur kalian, Ibu menegur hanya sebatas sayang ya, karena ini syuting untuk keperluan dinilai ya, jadi Ibu menegur kalian bukan marah atau apa, tapi Ibu mah hanya sebatas sayang sama kalian, tolonglah dijaga sikapnya. Terus juga terima kasih sudah mengikuti semuanya dengan baik. Ibu sudah beli, stop dulu.